Yang terhormat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Grobogan, yang terhormat Bapak Pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan NU Gubuk, Bapak Fahnur Razi, Bapak Kiai Haji Fahnur Razi, dan pengurus himpunan pengusaha santri Indonesia. Ya, karena ini saya teringat HPN Mas, himpunan pengusaha Nadiyin. Ini tak sama tuh ya. Jadi terima kasih waktu yang diberikan, dan alhamdulillah saya bisa silaturahim ke Gubuk. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena kita bisa sinau bareng tentang jurnalistik, dan saya yakin teman-teman ataupun peserta sekalian itu sudah atau banyak yang belajar tentang jurnalistik, mungkin di sekolahan, di madrasah, ataupun di pondok pesantren, ataupun di kampus universitas atau sekolah tinggi ekonomi. Selamat datang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya. Semoga nanti bisa pasang iklan di Suara Nadia. Iya dong, kita santai aja loh. Karena kita basis kita itu basis usaha. Jadi bagaimana kita mampu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi biar ada timbal balik buat kita semua dan manfaati buat kita semua, sebab media itu memiliki atau menjadi sesuatu yang sangat strategis gitu. Jadi kampus juga tanpa adanya media mungkin tidak akan dipahami dan dikenal oleh masyarakat. Jadi apalagi di sini ada humas, saya pikir lebih paham dan lebih memahami pentingnya media. Nah, saya tidak akan banyak menyampaikan sesuatu karena kami hanya mengantarkan dari pelatihan jurnalistik ini yang kita mulai pukul 10 lebih ini. Kemudian nanti kita akan berlanjut pada persoalan teknik bagaimana kita bisa menulis, karena jurnalistik ini adalah berkaitan dengan tulis-menulis. Kemudian bagaimana kita bisa mengisi konten-konten yang apa yang menjadi harapan dari beliau tadi, Bapak MDJ. Kita bisa mengisi konten-konten yang positif, menebarkan Islam wasatoniyah, Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, media atau jurnalistik ini sangat penting saat ini karena ini menjadi satu kebutuhan, tidak hanya kebutuhan pribadi tetapi juga kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah komponen ataupun sebuah elemen. Nahdlatul Ulama sangat membutuhkan yang namanya media. Kalau kita lihat bahwa media Nahdlatul Ulama sangat banyak. Di tingkat pusat ada yang berbasis online, ada yang berbasis cetak. Kalau online ada yang NU online, kemudian ada kalau cetak ada Risalah, kemudian ada lagi di tingkat Jawa Tengah juga ada jatengnu.org.id. Kemudian di Grobogan juga sepertinya entah ada atau enggak, saya belum pernah melihat. Tapi banyak tokoh-tokoh dari Grobogan yang menjadi seorang jurnalis juga ada di kalangan Nahdlatul Ulama. Ada santri dari Brabu
Mas Mundir jangan kali ada yang kenal Pondok Pesantren bagus, pengasuh di situ juga, itu sekarang menjadi redaktur di jatanlewu.or.id. Nah, suaranadiyin.com ini juga bagian dari upaya kita dalam menebarkan informasi, mensiarkan Nahdlatul Ulama, kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama dalam rangka ini biar NU itu bisa dikenal di seantero Nusantara, bahkan sampai di tingkat internasional. Karena Suara Nahdlatul ini merupakan media online yang digawangi oleh para jurnalis-jurnalis Nahdliyin. Ikatan Jurnalis Nahdliyin inilah yang digarap atau dilakukan oleh teman-teman. Ini saya kenalkan, ada Mas Rosidi, mungkin bisa berdiri Mas Rosidi. Ini selaku pemimpin redaksi, nanti akan redaksi Suara Nahdliyin. Kemudian ada Mas Farid, ini redaktor pelaksana suaranadiyin.com. Kemudian ada redaktor Mas Sugiono. Ini kita lengkap di sini. Ini belum. Nah, kebetulan saya ini sebagai penderet beliau-beliau. Nama saya Komarul Adib. Dan mengapa kita uraikan mengapa kita harus belajar jurnalistik, tapi sudah kita urai sedikit. Kemudian karena jurnalistik itu adalah sebagai satu bekal keterampilan khusus yang tidak semua orang bisa memiliki hal itu. Saat ini jurnalistik sangat tren di semua lingkungan, baik pesantren maupun sekolah. Hampir semua madrasah sekolah itu ada yang namanya pelatihan-pelatihan seperti ini. Karena menyadari bahwa jurnalistik ini merupakan bagian dari kegiatan literasi untuk mensiarkan atau menyebarkan informasi-informasi yang bisa membanggakan lingkungan setempat, membanggakan lembaga-lembaga yang ada yang di lingkungan kita. Kita bisa menyebar kegiatan-kegiatan yang mungkin kita lakukan, itu bisa kita tulis, kemudian kita sebar ke media yang ada. Ini sangat bermanfaat, tidak hanya bagi diri kita, bahwa kegiatan kita bisa singkat tidak, tetapi mampu menjadi satu inspirasi bagi pembaca yang lain. Nah, dunia jurnalistik itu saya pikir ini sedikit saya bercerita mengapa ini bagian dari saya terjun di dunia jurnalistik ini, menjadi salah satu motivasi juga. Karena yang pertama, orang bisa menulis itu saya yakin memiliki sebuah satu semacam prospek intelektualitas. Orang bisa menulis itu saya yakin memiliki intelektual yang luar biasa dibanding orang yang tidak bisa menulis. Menulis dalam hal apa ya, bisa berita, bisa opini, bisa artikel, bisa cerpen, cerita pendek, ataupun menulis sastra dan lain sebagainya. Kemampuan seseorang yang memiliki ini tulis menulis itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang ini. Mereka pasti intelektualnya melebihi mereka yang tidak memiliki kemampuan di bidang tulis menulis, karena mereka memiliki wawasan yang cukup, memiliki satu pemahaman, memiliki satu bacaan yang cukup untuk menuangkan sebuah kata-kata. Jadi prospek intelektualitas ini sangat luar biasa. Maka teman-teman bisa mengikuti semacam ini, menggeluti dunia jurnalistik ini, pasti memiliki nilai lebih. Saya punya teman mahasiswa itu, mereka tidak mungkin kuliahnya bisa
sering bolosan ataupun jarang masuk, tetapi memiliki kemampuan dunia tulis, itu mereka memiliki nilai plus. Bahkan ada teman itu tidak pernah masuk, kemudian dia menulis sebuah buku, bukunya terbit, dilihat seorang dosen, dia langsung dipanggil, kemudian langsung mendapat gelar sarjananya. Padahal sekolah itu keset, tetapi dia menekuni dunia literasi, dia mampu menerbitkan sebuah buku. Nah, ini saya punya cerita di situ karena termasuk jenengan ketika nanti di kampus punya keahlian di bidang ini, kemudian dilihat para dosen mungkin akan mempunyai nilai lebih. Ada ribet. Kalau di kampus di Kudus, IAIN Kudus itu yang bergelut di dunia jurnalistik itu mendapat nilai plus. Bahkan siapapun yang mahasiswa yang tulisannya dimuat di media itu biasanya untuk poin dari kampus. Ada riwayat khusus seperti Mas Farid ini melalang buana tulisannya di Kompas dan di mana itu sudah sering. Kompas dan di Kompas ya. Ya. Kemudian prospek yang kedua adalah prospek prospek finansial. Saya kira ada honor dari penulisan itu kalau kita mau mengirim tulisan di media itu. Nah, kemudian tetapi untuk pemula saya pikir dalam belajar kayak begini jangan mengharap honor dulu lah, tapi berusaha bagaimana kita memiliki sebuah kemampuan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah prospek popularitas. Kita orang yang terjun dalam dunia jurnalistik itu pasti akan terkenal, populer. Saya dulu menulis pertama kali itu di media Wawasan, pada tulisannya cilik, hanya tulisan cerita lucu lah. Itu saya memperoleh banyak surat dari pembaca, entah itu surat tawaran apapun, arisan kejujuran, kemudian apa dari ini akibat dari kepopuleran kita. Jadi ketiga prospek itu akan panjenengan raih manakala serius dalam belajar jurnalistik ini, menekuni dunia jurnalistik ini. Kita bisa gaul memiliki pergaulan yang luas ketika menjadi seorang jurnalis. Di mana-mana kita akan dikenal dan selalu dihormati kalau tidak salah. Tapi kita nggak minta penghormatan. Tapi orang akan memandang bahwa seorang jurnalis ini memiliki peran yang sangat vital. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, bahwa dunia jurnalistik ini merupakan bagian dari pengembangan literasi yang antara lain ada dunia membaca, menulis, dan yang ketiga adalah dunia media. Kita mungkin sudah memiliki satu kesadaran membaca. Mungkin kita sudah melahap beberapa buku, melahap beberapa berita dan cerita, tetapi kita belum terbiasa untuk memiliki kesadaran dari menulis. Nah, oleh karena itu budaya menulis ini sangat harus kita miliki dalam rangka kita ingin menebarkan sebuah gagasan, menebarkan sebuah informasi, menebarkan sebuah opini di mata publik. Kita saat ini itu tidak hanya sebatas sebagai seorang yang disuguhi informasi semata, tetapi harus berusaha bagaimana kita juga harus mewarnai dalam dunia maya, mewarnai dalam akun-akun media sosial. Itu setidaknya perlu kita isi konten-konten yang sangat positif sebagaimana harapan dari Bapak MWC tadi. Selama ini kita mungkin menulis akun media sosial baru sebatas kegalauan, baru sebatas curhat, tetapi belum bisa menuangkan gagasan yang bersifat informatif,
gagasan yang mencerahkan, yang mampu mempengaruhi teman kita di Facebook misalnya. Karena saat ini kalau kita sebagai seorang santri tidak memiliki kepekaan dalam bermedia, maka kita akan dikuasai atau dipengaruhi oleh mereka-mereka yang aktif menebarkan ilmu, menebarkan konten yang berlawanan dengan apa yang kita ikuti, apa yang kita ikuti itu. Perlu sekali teman-teman memang harus membiasakan menulis yang positif. Nah, yang ketiga, kita harus sadar media. Kita sudah membudayakan membaca, sudah membudayakan menulis, tetapi kita belum sadar akan media. Media ini adalah sarana kita untuk menyebarkan gagasan kita. Tanpa media mungkin kita belum bisa mempengaruhi seseorang. Karena yang namanya media itu atau tulisan kita itu menulis bukan hanya sekedar menuangkan gagasan, menyebarkan informasi, tetapi bagaimana pembaca itu bisa merasakan apa yang kita tulis, bisa menikmati apa yang bisa kita tulis, bisa memprovokasi dalam tanda kutip, mempengaruhi, kalau memprovokasi terlalu ekstrim saya kira, mempengaruhi seseorang. Nah, mendoktrin kalau dari sisi ideologi mungkin bisa kita tulis. Jadi media itu sangat banyak yang bisa menerima karya-karya kita. Ada media cetak seperti koran, majalah, kemudian ada buletin, ada media online seperti suaranandiin.com, kemudian NU online dan lain sebagainya, itu bisa menampung karya-karya kita. Jadi bagaimana kita memiliki sadar media bahwa apa yang kita lakukan ini atau kegiatan apa yang kita perbuat itu bisa dikonsumsi oleh orang lain. Sarananya ya lewat media itu. Nah, ini yang harus kita budayakan. Apalagi kalau jenengan semua ini menjadi tokoh, itu sedikit banyak harus sering-sering bersinggungan atau berkomunikasi dengan para wartawan. Oleh karena itu, keterampilan menulis yang baik, menulis sesuai dengan kaidah jurnalistik, itu perlu kita pelajari dan perlu kita pahami. Saya yakin sedikit banyak di pesantren, di sekolah ataupun di kampus sudah sampean pelajari. Kali ini kita mencoba untuk mengasah kembali kemampuan kita agar kita semakin terbiasa untuk menulis. Kita hadir di Grobogan ini dalam rangka untuk menebar virus, sebagaimana daripada jargon kita adalah merawat tradisi, menumbuhkan literasi. Karena kami di sini mencoba bagaimana agar ilmu-ilmu kami bermanfaat bagi setiap orang. Maka kita perlu belajar, kita perlu menebarkan ilmu-ilmu yang sedikit kita miliki. Modal kita hanyalah kemauan. Soal kemampuan bisa kita asah. Maka yang penting saya harapkan teman-teman memiliki kemauan dalam bidang jurnalistik. Yang penting kemauan dulu. Persoalan kemampuan kita bisa cetak melalui kemauan kita. Punya kemampuan tapi nggak punya kemauan, itu bisa jadi akan muspro kemampuan tersebut. Mubadir lah. Karena biasanya orang kalau memiliki kemampuan nggak memiliki kemauan, biasanya rosok-rosok. Nah, oleh karena itu saya melihat teman-teman begitu semangat karena modalnya adalah modal kemauan. Oke, sebagai pengantar saya kira itu, mungkin nanti